guys, welcome to my very first YouTube video. Video pertama di YouTube aku kali ini itu topiknya tentang gimana sih caranya seorang anak SMK bisa masuk Universitas Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke topiknya, mendingan kita get to know me dulu ya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Citra Buwana Dewi. Di sini aku sebagai mahasiswi Universitas Indonesia, jurusan Bisnis Kreatif, Fakultas Pendidikan Vokasi. Oke, karena tadi udah get to know me, sekarang saatnya kita masuk ke topik ya. Di sini aku bakal ceritain dulu. Sebelumnya itu aku backgroundnya tadi yang udah aku mention, aku itu backgroundnya dari SMK, yang dimana di SMK ini kelulusannya nantinya itu memang akan dikhususkan untuk kerja. Selama aku SMK tuh ngapain aja sih gitu kan. Aku pas di SMK itu sering banget ikut-ikut organisasi dan juga lomba-lomba. Dan aku ngikutin semua itu pada saat aku di kelas, duduk di bangku kelas 10 dan 11 kayak gitu. Dan untuk awal-awalnya juga aku ngerasa males banget gitu, kayak aku kayaknya di SMK ini karena aku emang gak pengen gitu ya pada saat itu gitu. Aku gak mau ngapa-ngapain, gak mau ikut lomba-lomba atau organisasi gitu, karena udah males duluan. Dan ternyata pemikiran itu salah teman-teman. Aku akhirnya berhasil untuk alhamdulillah aktif pada saat SMK kayak gitu. Aku ikut organisasi dan juga beberapa lomba-lomba. Organisasinya apa aja sih? Organisasinya waktu itu aku memang hanya ikut OSIS dan MPK di sekolah. Namun di situ aku mengikuti 2 periode kayak gitu. Jadi setahun pertama di kelas 10 dan setahun kedua di kelas 11. Setelah itu lengser pas udah di kelas 12 awal. Kebetulan ketika mengikuti OSIS itu aku juga dapat sertifikat, yang dimana setelah selesai jabatan nih kita akan dapat sertifikat gitu kan pasti. Dan juga untuk lombanya itu aku ikut lomba bisnis plan. Dan itu aku ikut tingkat nasional dan alhamdulillahnya menang walaupun nggak juara 1 kayak gitu. Tapi lumayan lah, karena sebenarnya yang diincer itu sertifikatnya pada saat itu. Di kelas 12 ini mulailah struggling nih ya kan. Untuk teman-teman yang kelas 12 sekarang pasti lagi struggling banget kan sama yang namanya SNBP dan juga SNBT. Aku ngerti banget rasanya kayak gimana sih. Oke, terus ini kita lanjut next topic to the lika-liku aku gak lolos eligible. Gimana sih rasanya? Wow, itu rasanya campur aduk. Ternyata gak lolos eligible, tapi kok bisa terima di UI gitu. Gimana sih ceritanya? Oke, ceritanya tuh emang agak lika-liku ya guys. Jadi ceritanya itu aku gak masuk eligible karena nilai aku yang mepet banget gitu kan. Aku gak lolos eligible. Itu pertama mepet, nilainya mepet itu sih. Terus katanya sih temen aku tuh nggak sanggah si pengumuman eligible ini gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya, udah berlalu. Aku juga udah nggak apa-apa gitu. Dan di situ ya aku ngerasanya aku down banget lah, karena emang dari awal aku udah pede gitu, karena aku ngerasa aku aktif di sekolah dan juga nilai aku oke, tapi ternyata kurang sih, memang kurang nilai aku gitu. Tapi mepet nilai kurangnya. Jadi aku yang tadinya pede terus tahu aku nggak eligible, itu aku yang kayak gitu. Jadi bukan aku aja yang berekspektasi, tapi orang tua aku juga berekspektasi gitu. Tapi pada saat itu aku mencoba untuk bangkit lagi, untuk menerima kalau memang itu bukan rezeki aku di SNBP itu. Tapi nggak yang alhamdulillahnya aku tuh nggak yang putus asa sempet, tapi abis itu aku bangkit lagi untuk ya udah aku cari-cari lagi nih gitu jalur yang memang buka barengan sama si SNBP gitu. Aku cari-cari jalur mandiri dan ternyata ada guys. Waktu itu aku lupa banget deh, aku ikut apa ya, Politeknik Negeri Semarang gitu deh kalau nggak salah. Itu tuh agak berdekatan jarak pembukaan pendaftarannya. Tapi di situ sayangnya di Politeknik Negeri Semarang aku nggak jadi lanjutin pendaftaran, nggak jadi ke tahap pembayaran karena aku mau ikut yang di Undip, UGM, UNES dan juga UI kayak gitu. Sebenarnya tuh UI tuh bener-bener di plan akhir banget guys, karena aku sadar banget gitu kayak oh my god, UI tuh kayaknya gak bakal mau nerima gue sebagai anak SMK gitu. Pikiran aku kayak gitu waktu itu. Jadi UI aku taruh di option terakhir karena aku tahu aku gak bakal masuk situ. Aku coba di Undip, UNES, UGM sama apa aja kok?
Nggak ada, pokoknya ada 5. UI itu terakhir, ada 4 deh pokoknya 5 jalur itu mandiri semuanya. Undip tuh aku 3 kali nyoba, UGM aku 2 kali nyoba, UNES aku 1 kali coba, 1 lagi sumpah aku lupa banget itu. Pokoknya semua mandiri aku ikutin. Oh, beasiswa Telkom yang benar-benar 0%. Dan ternyata surprisingly mereka Semua nolak aku guys. di situ aku benar-benar yang kayak, wah aku stres sih di situ. Aku stres banget. Aku nggak diterima di mana-mana. Udah nggak diterima semuanya. Akhirnya di situ karena aku orang yang nggak mau ngedown ya kan. Jadi aku mencoba untuk ikut magang gitu. Jadi setelah aku setelah lulus itu kan lumayan panjang kan sparing waktunya. Jadi aku ikut magang di Jakarta Creative Hub kayak gitu. Di situ aku tahu dari adik kelas aku yang PKL di sana apa gitu. Akhirnya yaudah aku ikut internship di JCH sambil aku menunggu pengumuman PPKB. Waktu itu aku ada di angka 850.000 kayak gitu. Sebenarnya karena aku udah malas gitu ya, karena Kayaknya cuma buang-buang duit doang deh kalau misalnya aku ikut PPKB dan aku udah tahu pasti gak bakal keterima gitu. aku waktu itu kekeh bersikeras sama mamaku, bilang kalau udah nggak usah ikut PPKB karena aku tahu aku nggak bakal keterima gitu. Aku dapat kuota PPKB. Alhamdulillah banget, alhamdulillahirabbil alamin ya. Di situ aku dapet kuota PPKB. Dan yaudah aku coba nurut sama mamaku untuk diambil kuotanya. Coba buat esai, aku coba cari-cari referensi, aku coba cari-cari alumni, 2 tahun alumni yang keterima di UI kayak gitu. Terus akhirnya aku coba untuk ngekembangin referensi-referensi tersebut menjadi esai aku sendiri. Nanti di video selanjutnya aku akan buat review esai PPKB punya aku. 2 mingguan aku buat esai itu. Jadi kayak pagi siang malam udah gitu aku revisian mulu guys. Kayak penulisannya tuh harus benar, terus kayak margin kanan kirinya tapi itu ditulis pakai tangan, jadinya tuh aku revisi mulu gitu. Dan aku waktu itu nggak ada mentornya. Waktu itu aku ada mentornya tapi kakak kelas aku tuh yang lagi sibuk gitu, jadinya nggak bisa yang 24/7 nge-mentorin aku. Jadinya ya udah aku lillahi ta'ala aja waktu itu. Jadi ya udah nggak apa-apa deh kalau misalnya nggak keterima juga nggak apa-apa, yang penting udah coba gitu kan. Selama ini udah coba buat bisa lolos PTN. Kalau misalnya ini bukan rezekinya juga ya udah nggak apa-apa gitu, qadarullah gitu kan. Uploadnya itu H-1. Besoknya udah ditutup, aku baru upload hari ini. Wow, filmnya tuh itu udah bagus semua guys, udah rapi semua. Dan ternyata pas bagian mau tanda tangan itu aku salah penulisan dan harus diulang lagi. What? Jadi di situ aku sampai nangis ya kan, kayak aduh udah hopeless banget deh, ini udah revisi berkali-kali nih. Kalau aku ada dokumentasinya waktu itu sampai segini deh. Upload di H-1 itu yang besoknya udah mau tutup pendaftarannya. Akhirnya aku upload dan ya udah kayak ulangan Ditinggalin, dilupain gitu deh, kayak yaudah nggak mau mikirin deh gitu, kayak yaudah yang penting berserah diri aja. di mana aku membuka pengumuman PPKB ini. Ini kocak banget sih guys, karena di sini kan posisinya aku masih magang ya. Jadi aku tuh lupa kalau hari itu pengumuman PPKB. Jadinya ya udah, terus aku pas ngeliat kan aku reminder ya di HP. Terus pas jam 3 sore, jam berapa ya aku lupa. Pokoknya sore deh, itu di mana jam aku udah pulang magang jam segitu. Aku langsung yang kayak, Ya Allah, tolong kan hamba. aku bukanya di lobbynya. Jadi kan di lobby tuh ada pintu tangga darurat gitu kan. Aku masuk ke tangga darurat itu untuk ngebuka si pengumuman PPKB guys. Dan ternyata di tangga darurat itu gak ada sinyal. Awalnya aman-aman aja nih gitu kan. Pas buka laman websitenya bisa tuh lancar. Terus pas udah masukin nama, terus masukin password segala macam tuh lancar bisa. Tapi pas aku klik pengumuman PPKB itu tuh nge-lag guys, muter. Terus itu aku yang kayak, ya ini mah nge-lag, ya udah ini mah gak dapet gitu. Yang kayak udah malas-malasan tuh ngeliatnya. Terus tiba-tiba keluar Voila, ini gambar ya. Itu aku langsung lemes banget rasanya, kayak
Ya Allah gitu, kayak alhamdulillahirobbilalamin, perjuangan aku selama ini terbayarkan. Oke, jadi intinya kita itu memang harus berusaha terlebih dahulu ya guys. Jangan underestimate, jangan hopeless dulu, harus dicoba. Walaupun ya memang pasti ada fase-fase hopeless tuh, pasti ada guys, tapi it's better to try. Coba dulu, karena kalau kita nggak coba kita nggak akan tahu gimana hasilnya nanti. Nah, untuk kelengkapan berkas PPKB dan aku spill PPKB SI punyaku itu bakal ada di video selanjutnya ya teman-teman, jadi nanti bisa ditonton aja. Oke, segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf banget kalau misalnya ceritanya berlika-liku dan gak to the point kayak gitu, karena this is my journey masuk UI. Jadinya kayak gitu aja. Hopefully kalian suka. So, thank you for watching. See you.